Kita pagi ini akan coba lagi melakukan mumpung minggu ya, jalan-jalan ke lokasi berburu yang ada di pinggiran-pinggiran pemukiman pedesaan, mumpung sekaligus memastikan lokasi-lokasi sarang punai, artinya spot-spot mencari makan punai. Karena selama ini dengan dia sudah turun ke kota, ada indikasi bahwa dia lokasi terbangnya sekitar 4 kilo. Nah, kita akan coba melihat karena dia kecenderungannya juga mencari makanan yang temanya biji-bijian dari pohon-pohonan mangrove atau bakau. Jadi kita akan coba cek ke sana dulu. Sip, lanjut. Ketemu di lokasi. Oke teman-teman, kita sudah tiba di lokasi bagian dari apa ini ya? Ujung Bandara Selaparang, ex Bandara Selaparang lama yang ada di Kota Mataram. Nah, di bagian sini banyakan adalah lokasi dari persawahan dan juga beberapa kebun-kebun jagung. Karena banyak yang berair sekarang, jadi ini ada penampakan beberapa ekor beleko. Kita akan coba eksekusi ya. Nah, dari sini, dari arah semak-semak, di hamparan rumput depan sini yang berair, ada penampakan beberapa ekor beleko. Jadi kita akan coba, yuk. Kita masuk di kawasan ujung daerah Meninting. Tapi rupanya di kawasan sini juga masih banyak tegakan kelapa dengan minimal kerusakan di buah-buahnya. Padahal ada penampakan beberapa ekor tupai. Nah, ini ada, saya lihat satu. Kita akan coba eksekusi. Lihat ya. Nah, dia di batang ini. Dan kelihatan ada kena barusan, cuman nggak langsung jatuh, padahal peluru telak masuk. Ntar lihat ya. Ini pintu masuk dari depan sini, jalan akses utama. Ini memang tumben ya masuk sebelah sini. Memang ada sedikit perumahan lagi. Itu pun tadi nggak kelihatan tereksekusi dengan telak. Mungkin jatuh tapi tidak kedengaran ya, karena ada satu gerakan dan juga lari lagi satu. Ya sepertinya sih agak potensial tempat ini. Ini bunyi kedasi ranting sepertinya. Coba lihat dulu ya. Nah, ini tumben kalau masuk ke sini ya, ternyata sudah ada pengembangan gedung baru lagi. Kantor PLN atau apa ini? Fasilitas PLN yang jelas. Ada logonya jelas. Oh, bukan PLN, maaf. PU. Ini kantor PU dinas provinsi atau kota atau malah Lombok Barat perbatasan. Oke, penampakan burung selagi kita lihat-lihat tadi hanya ada kedasi hitam coklat itu ya, yang pagar itu, tipe pagar yang tidak terlalu tinggi terbangnya. Lalu hanya beberapa curug-cuk dan satu lintas berambangan merah itu. Jadi kita beralih ke tempat lain lagi. Kalau tegakan-tegakan kersen hanya ada di sepanjang pinggir jalan sini, pinggir jalan besar, tapi tidak ada buah kayaknya. Jadi kemungkinan punai tidak ada di sini. Padahal ini cukup luas ya lahannya, dan kelapanya tidak ada yang rusak. Sepertinya sih nggak ada jejak kerusakan dari para tupai. Tapi itu pun tadi ada penampakan 3 ekor kita lihat. Jadi kita lanjut ke arah Meninting. Oke, seperti yang saya prediksi, ini adalah kawasan yang saya inginkan ya. Perumahan terbengkalai, nggak ada yang ngurus, belum ada pemukiman kecuali yang sebelah sana. Ini persis di belakang pom bensin. Jadi di lokasi sini lebih banyak lagi tegakan-tegakannya. Ini karena ke arah pantai, jadi dia masih banyak tegakan bakonya. Saya sih berharap di sini ya, punainya. Kita akan cek lihat. Lihat tanamannya masih gondrong begini. Tidak ada penampakan rumah sama sekali. Ini kecil-kecil nih. Kecuali di depan ini, nggak tahu ini fasilitas umum atau apa. Oke, baru ketahuan kalau di sini adalah fasilitas apa ya ini? Key Park, tapi yang lebih tepatnya dia untuk fasilitas olahraga sepeda-sepeda BMX.
kayaknya belum lama, tidak pernah dimanfaatkan ini. Padahal ini fasilitas baru, terhitung baru. Masih bersih ya. Oke, seperti ini bentuknya. Ada jogging track atau hanya untuk fasilitas jalan-jalan begini. Melingkar-lingkar gini, keren ya. Nah, target utama tadinya di sana, di belakang bagian ini yang terdapat lokasi beberapa bakau. Tapi melihat fasilitas ini kita jadi tergerak, lihat-lihat sebentar sambil review lokasi. Mantap loh. Itu yang di atas kejauhan sana, ntar. Nah, itu ada papan luncurnya untuk alur, kemudian gundukan-gundukan gelombang itu ya, alur gelombangnya di sana. Mantap sih, coba lihat dulu. Yuk, sambil trekking jalannya. Ini jadi bagus ya, semacam jetty tapi melingkar-lingkar. Ada variasi dari yang tipe beton, lalu yang di sini tipe kayu. Nih, lihat muter-muter begini. Asik sih kalau sore. Mungkin nanti kami akan coba dengan alur bersepeda, jalan-jalan ke sini sama anak-anak. Oke, komentar dikit. Ternyata fasilitas ini merupakan bagian dari bike park yang selama ini memang sempat saya cari. Tadinya saya pikir dia lokasinya ada di seberang utara sana ya, tepatnya di kawasan Dusun Presak. Ternyata dia bike park ini ada di sini. Dan ternyata juga satu catatan lagi, tadi sempat kita mengabadikan beberapa sudut-sudutnya, ternyata agak ditegur oleh salah satu karyawannya di sini karena dengan status bahwa lokasi ini memang ternyata belum serah terimakan secara resmi kepada Pemkot. Pihak Pemkot, entah nanti pengelolanya Pemkot atau pihak ketiga, tidak tahu. Yang jelas memang lokasi ini tadinya sempat diupload oleh ketua BPPD NTB, entah bagaimana ceritanya. Apakah memang ini jadi bagian, sempat promosi sebagian kecil saja ya di kalangan anak-anak BMX, tapi yang tadinya sih ini belum diekspos secara total. Jadi mohon maklum ya, seperti ini lokasinya, kondisinya yang sebenarnya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk cari spot burung di seberang-seberang sana. Oke, masuk lagi di kawasan Presak Timur. Sudah mulai sedikit menghijau lagi ya, karena hujan belakangan. Semoga lebih bagus kembangan satwa-satwanya. Oke, satu jejak kelapa lagi. Yuk, mulai menyusur ke dalam-dalam kebun-kebun ini. Baru ada satu penampakan, tapi tupai kecil ya. Cuman saat mau ditembak gak kena. Nah, yang penasaran, ini di ujung depan sana, kayaknya menjelang ke kali, ada teriakan burung ruak-ruak atau tengkoah ya, istilah sini. Tapi sepertinya suaranya besar. Jangan-jangan ini juga ada pemburu yang coba memikat. Kita akan coba lihat ya, karena suaranya terlalu nyaring untuk ukuran burung di habitat alam gini. Yuk lihat. Kadal. Sama juga di sini sayup-sayup kegiatan Maulid juga masih semarak. Ntar ada burung. Ini alur sungai kecilnya juga sudah berisi air. Besar sekali ya, hampir sebesar kelingking orang dewasa. Black widow. Basah ya, karena habis hujan semua. Tupai belum kelihatan di sebelah sini. Oke, ini jalan tembus ke lokasi Pak Mahnan.
Oh itu kerjanya, bawa kereta. Oke. Irigasi kecilnya. Kita seberang ya. Anjing. Oke, ada jalan masuk ke sini. Aksesnya titian bambu begini. Sip. Dahan ada buruan di sini. Oke. Sudah cukup lama ya nggak masuk ke kawasan sini. Lokasi lahan dari bagian Pondok Pesantren Al Muslimun NW Nahdlatul Wathon. Kalau di sini spotnya lebih banyak tupai yang di kerumunan rumpun bambu. Barusan ada suara, jadi kita akan coba ngawas. Yuk. Oke, seperti ini idealnya. Ini adalah pohon ara atau pohon tin ya, keluarga ficus atau bagian dari pohon beringin. Ini tipe akarnya bagus ini, akar papan yang meliuk-meliuk. Nah ini bisa dilihat sepanjang batangnya banyak buah-buahan, dan mestinya secara idealisnya para punai itu akan banyak ke sini ya, karena stok pakan masih lebih banyak dibanding di pinggiran kota. Tapi aneh nih, sepertinya kayak harus ada alasan khusus kenapa mereka turun ke kota, bukan justru yang di pinggiran kawasan sini. Kok bisa dipastikan sepi ya kawasan sini? Belum bisa dijadikan patokan. Apakah punai-punai juga bermigrasi ke sini, termasuk wilayah tongkrongnya, atau juga masih di wilayah selatan sungai? Jadi kita akhiri saja, udah cukup capek ya keliling. Iya juga lumayan segar. Meskipun nggak ada beberapa tupai, nggak ada yang bisa dieksekusi di wilayah sini, kecuali yang tadi di pemukiman dekat ujung muara sana ya. Yuk lanjut. Nah sobat hunting sekalian, jadi tadi itu ya sedikit upaya lacak-lacak dari mencari lokasi sebaran punai yang memang sudah sempat turun ke kota, yang kita ambil secara prediksi bahwa dengan lingkar poligon sekitar 4 km, jadi kita akan mencari lokasi-lokasi seperti itu. Nah jika dia ke kota, dia akan pergi kemana? Ada saat tertentu yang ada sejauh lokasi yang ada kita lihat di spot-spot hijau di wilayah Das Meninting. Nah ternyata di sana selain juga banyak perubahan kawasan, juga alih fungsi lahan, ya tentunya itu tadi. Di beberapa kawasan perkebunan warga juga ternyata banyak stok juga, meliputi beberapa pohon seperti apa ya kemarin ya, pohon ara misalnya, itu masih berbuah. Sementara untuk beberapa jenis pepohonan jukut atau pohon salam, buahnya belum muncul. Nah ini yang menjadi satu catatan, apakah memang karena buah-buah yang lain ini juga belum banyak berbuah sehingga dia menuju ke kota lalu memakan buah-buah kersen yang ada di sana. Nah sementara kersen yang ada di daerah kawasan-kawasan pinggir itu juga sudah botak semua gitu ya. Jadi kita belum bisa memastikan apakah mereka memang hijrah karena stok pakannya habis yang ada di habitat alam aslinya sehingga dia menuju ke kota, seperti yang kejadian kemarin di Tanu. Bisa kalian lihat linknya di sini. Seperti tadi kita sudah coba eksekusi 2 ekor hanya untuk mengecek rasa dagingnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi masih istilahnya masih ada kegiatan birding ke depan yang kita akan uji coba lagi dengan anak-anak, mungkin sebagai bagian dari kegiatan kelas luaran. Dan hari ini memasuki tanggal 2 Oktober sore nanti saya ada sedikit ajakan jalan-jalan oleh Pak dosen Eko Projoko yang sempat melibatkan kami dalam kegiatan penyelaman di melakukan underwater inspection khusus memeriksa lintas trek jalur pipa yang ada milik PLN kemarin. Sama juga linknya kalian bisa lihat di sini sebagai bagian pembelajaran terkait kegiatan-kegiatan penyelaman. Nah kegiatan kali ini sih masih tema juga PLN juga, tapi ada di Sumbawa Barat. Kegiatannya seperti apa, dan mumpung kita satu kegiatan nyebrang ke pulau besar ya di bagian NTB yang lain di sebelah timur lagi, sekaligus juga bisa silaturahmi ke beberapa misan keluarga yang ada di sana, karena dalam alur keluarga jalur bapak saya memang banyak yang di sana, jadi sekaligus main-main
ya silaturahmi juga. Seperti itu. Dan tentunya juga meliput beberapa spot-spot alamnya seperti apa, jadi kalian bisa pelajari sambil main-main, mengenal lebih dekat kawasan Sumbawa itu seperti apa di bagian timurnya, di bagian baratnya maaf. Yuk, temu di perjalanan berikutnya. Yuk.